selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Desa. Jadi hari ini saya bertugas di poliklinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Jadi Ibu, berdasarkan dari keluhan Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tes rina. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran pada telinga Ibu. Jadi nanti saya akan menggunakan alat yaitu namanya garpu tala. Jadi nanti saya akan menggetarkan garpu tala tersebut, kemudian saya akan menaruh di belakang telinga Ibu atau di prosesus mastoideus. Jadi nanti apabila Ibu sudah tidak mendengar lagi suara garpu talanya, Ibu minta tolong untuk mengangkat tangannya. Kemudian nanti saya akan memindahkan garpu tala tersebut ke depan telinga Ibu. Nanti saya akan bertanya apakah masih terdengar atau tidak. Sampai sini apakah Ibu mengerti? Apakah Ibu mau melakukan pemeriksaan ini? Baik, jadi sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi posisi duduk pada saat pemeriksaan adalah bersisian. Baik Ibu, jadi sekarang kita mulai pemeriksaannya. Sebelumnya saya akan beritahu nanti bagaimana suara garpu talanya ya. Nanti suaranya seperti ini ya Bu. Kita mulai ya Bu. Jadi nanti saya taruh ini di belakang telinga Ibu. Nanti apabila sudah tidak terdengar, tolong angkat tangannya. Apakah masih terdengar Bu? Masih. Baik, ke telinga sebelahnya ya Bu ya. Masih terdengar? Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan lagi. Baik Ibu, jadi berdasarkan dari pemeriksaan tadi, jadi didapatkan hasil pemeriksaannya adalah rinanya positif, di mana rina positif ini artinya hantaran udara ini lebih lama dibandingkan hantaran tulang, di mana ini merupakan kondisi yang normal. Jadi dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak ada gangguan pendengaran dari kedua telinga Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Ibu? Enggak, tidak ada. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Desa. Jadi hari ini saya bertugas di poliklinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ana. Dengan Ibu Ana. Bu, jadi berdasarkan keluhan Ibu tadi, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tonsil, di mana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran ataupun adanya kemerahan pada tonsil Ibu. Jadi nanti alat yang saya gunakan adalah lampu kepala dan juga tang spatel. Nanti saya akan menekan lidah Ibu dengan menggunakan tang spatel lalu melakukan evaluasi pada tonsil Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Ibu pada saat pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika bersedia saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan mengenakan lampu kepala terlebih dahulu. Saya akan menyesuaikan ukuran sabuk kepala dengan ukuran lingkar kepala saya. Kemudian saya akan memposisikan tabung di antara kedua mata dan menyalakan lampu kepala. Lalu saya akan meletakkan tangan saya 30 cm di depan mata dan mengatur diameter proyeksi cahaya kurang lebih 1 cm. Jadi saya juga akan mengatur posisi duduk agar nyaman. Jadi posisi duduknya adalah bersisian dengan pasien. Jadi sekarang kita mulai pemeriksaannya Ibu. Bisa minta tolong untuk buka mulutnya. Permisi ya Ibu. Jadi saya akan menekan 2/3 bagian depan lidah pasien, kemudian saya akan mengevaluasi ukuran tonsil dan juga melihat apakah adanya kemerahan, kripte, ataupun detritus. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tonsil tadi didapatkan bahwa ukuran tonsil Ibu normal, kemudian tidak adanya kemerahan atau hiperemi, kemudian juga tidak ada detritus ataupun kripte di tonsil Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tonsil Ibu dalam batas normal. Sampai sini apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Desa. Jadi hari ini saya bertugas di poliklinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ana.
dengan Ibu Ana. Ibu, jadi dari keluhan Ibu tadi, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Jadi nanti alat yang saya gunakan adalah spekulum hidung dan juga lampu kepala. Nanti spekulum hidung ini akan saya masukkan ke dalam hidung Ibu, kemudian dilakukan evaluasi apakah terdapat kelainan pada rongga hidung Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum pemeriksaan, saya akan mengenakan lampu kepala terlebih dahulu. Saya akan menyesuaikan ukuran sabuk kepala dengan ukuran lingkar kepala saya, kemudian memposisikan tabung di antara kedua mata, lalu menyalakan lampu dan meletakkan telapak tangan saya 30 cm di depan mata dan mengatur diameter proyeksi cahaya kurang lebih 1 cm. Saya juga akan mengatur posisi duduk agar nyaman, jadi posisi duduknya adalah bersisian dengan pasien. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan. Saya akan memegang spekulum hidung dengan tangan non-dominan dan menggunakan telunjuk untuk melakukan fiksasi. Saya akan memasukkan spekulum hidung dalam posisi tertutup dan membuka spekulum tersebut sambil memposisikan hidung pasien sampai dapat dievaluasi dengan baik. Yang dievaluasi di sini adalah rongga hidung apakah lapang atau sempit, mukosa hidung apakah terdapat massa, polip atau benda asing, kemudian apakah terdapat deviasi septum nasi, dan bagaimana konkanya apakah edema, kongesti ataupun hipertrofi. Untuk mengeluarkan spekulum, saya akan mengeluarkan dalam posisi masih setengah tertutup untuk menghindari tercabutnya bulu-bulu hidung. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan bahwa tidak ada kelainan pada hidung Ibu. Jadi dari pemeriksaan itu tidak terdapat adanya deviasi dari septum nasi, kemudian tidak ada hiperemi konka, tidak ada atrofi konka, kemudian juga tidak ada massa ataupun benda asing, ataupun juga tidak ada polip, kemudian rongga hidungnya juga lapang, kemudian tidak terdapat adanya tanda-tanda inflamasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaannya adalah normal, Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih.